356. Damar harus mencarikan anggota baru untuk tim 11.762 lagi. Tentu, dia bisa memilih dari para Night Watcher. Tetapi Night Watcher adalah tim Special Force, dan bukan hanya kuat sebagai tim saja, mereka secara individual juga sangat hebat. Saat ini Damar sudah mencapai di atas tingkat dewa, maka rekan-rekan juga setidaknya mencapai tingkat puncak. Mereka dapat bekerja lebih efisien, dan persyaratan untuk kemampuan pribadi sangat penting. Damar tidak menyangka Raisa ingin dia membawanya pergi dari tempat ini. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk merekrutnya dalam tim. Seandainya timnya ditambahkan seorang yang bertingkat dewa, maka Damar lebih yakin untuk melakukan jurusan itu ketika Iman tidak bisa di masa depan. Raisa melihat Damar, matanya tiba-tiba berkedip, lalu dia tersenyum. "Apakah kamu ingin mengajakku masuk dalam timmu? Damar, apa kamu pikir bahwa kamu masih ada pilihan lain? Aku mungkin tidak akan membunuh kalau kamu tidak terima, tetapi bagaimana jika aku menyebarkan identitasmu di Sin City? Menurut kamu, berapa orang yang ingin kamu mati di sini? Sin City yang sekarang tidak begitu damai." Damar tertawa, "Aku tidak menyembunyikan banyak hal darimu, karena kesanku padamu masih lumayan baik. Meskipun aku menjebakmu beberapa kali dulu, tetapi kamu tidak melakukan apa-apa kepada kami juga. Aku tahu kamu ada tujuanmu sendiri, namun aku juga percaya bahwa kamu tidak akan melakukan demikian. Jika aku ingin membohongimu, aku bisa saja menerima permintaanmu, dan aku akan menyesalinya setelah Ciku telah kembali." Damar lanjut berkata, "Kamu tetap tidak bisa melakukan apa-apa padaku. Jadi tidak perlu memainkan permainan psikologis." Damar menghela napas, "Ya, aku juga tidak dapat melarangmu untuk menyebarkan ini. Tetapi aku pun tidak tahu kapan Ciku akan kembali. Siapa tahu Ciku akan pulih saat aku mengobrol denganmu. Kamu bisa bertaruh padanya, apakah aku akan mati dipukuli setelah kamu menyebarkan berita? Jika aku tidak mati dan Ciku kembali, aku akan menghabiskan mereka semua, terus." Lalu, dia menjilat bibirnya dan berkata, "Aku akan membunuhmu juga." Raisa tertegun mendengar kata-katanya, kemudian dia terkekeh, "Haha, seperti yang aku bayangkan, kepribadianmu sama sekali tidak berubah setelah 5 tahun ini. Kamu masih si Damar yang aku kenal itu, bertingkah sesuai hati." Damar tersenyum, "Yang penting aku sudah mengatakannya dengan jelas, jika kamu bergabung dengan timku, aku akan membawamu pergi dari sini. Hotgears tidak dapat melarangnya, namun aku juga tidak akan memaksamu kalau kamu tidak bersedia." Raisa merasa tanpa daya, "Kalian kapan pergi dari sini? Dan dengan cara apa meninggalkan tempat ini? Kami masih butuh waktu cukup lama. Sebelum meninggalkan kota ini, ada sesuatu hal yang harus aku melakukan." Damar berkata dengan tenang, "Kebetulan aku ingin menanyakan sesuatu padamu kali ini. Aku ada beberapa teman yang datang ke Sin City dan menghilang di wilayah timur. Selain itu, apa kamu masih ingat rekanku, Talia?" Raisa berpikir sebentar, "Ya, gadis yang bertingkat puncak itu. Dia cukup berbakat. Dia pun menghilang di wilayah timur." Damar memandangnya sambil berkata, "Kamu adalah Holy Master di wilayah timur, apakah kamu bisa mendapatkan informasi tentang mereka?" "Mereka menghilang di wilayah timur?" tanya Raisa. "Si gadis itu dalam timmu, sepertinya tidak ada lawannya selain aku di wilayah timur. Untuk orang-orang yang lain, mungkin mereka telah diculik karena pertama kali datang di Sin City. Wilayah timur begitu luas, aku biasanya juga tidak mengatur banyak. Kamu bisa menanyakan pada Hotgears, tidak ada hal yang dia tidak tahu dalam seluruh Sin City ini. Organisasi yang terkecil pun ada mata-mata darinya, dan setiap hari akan melaporkan sesuatu padanya. Seharusnya dia tahu hal-hal yang agak besar dalam kota ini. Walau dia tidak tahu, tetapi anak buahnya pasti tahu." Damar mengerutkan kening. Apakah Raisa pun tidak ada informasi sama sekali?
Tidak banyak orang yang bisa membuat Thalia menghilang tanpa jejak. Damar tahu apa tujuannya Thalia datang ke Sin City. Thalia ingin melakukan hal yang pernah dia melakukan sebelumnya, yaitu bertarung dengan seorang tingkat dewa untuk menerobos kemampuannya. Awalnya Damar tidak menyetujuinya, dia takut Thalia akan mengalami kecelakaan. Tetapi karena Thalia terus bersikeras, maka Damar tidak bisa apa-apa lagi. Thalia masih mendengarkan perkataan Damar kebanyakan waktu, tetapi sikapnya juga agak keras. Tidak ada yang bisa mengubah pikirannya, jika dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Seperti ini saja, aku akan membantumu menyelidikinya. Apakah kamu ada fotonya? Tanya Raisa. Damar menggeleng kepala, dia tidak menyimpan foto Thalia, Bagas dan lain-lain dalam ponselnya. Sebenarnya, Damar sendiri pun tidak suka memotret. Sebagai seorang Night Watcher, dia tidak boleh menunjukkan wajahnya. Tidak usah banyak khawatir pada Thalia, gadis ini lumayan hebat dan tidak mungkin akan menghilang tanpa jejak. Aku akan menyuruh anak buahku untuk bertanya pada organisasi-organisasi yang di wilayah timur. Adapun yang lain, ini lumayan sulit untuk menemukan mereka, kata Raisa. Damar merasa sedikit terkejut. Kamu bersedia membantu aku? Raisa tersenyum manis. Aku tidak akan menyerah untuk meninggalkan kota ini. Maka aku akan mempertimbangkan usulanmu. Jika aku bergabung dalam timmu, maka tentu aku akan membantumu. Jika aku tidak bergabung, ini juga kesempatanku untuk mengenal seorang ahli yang berani bertarung dengan Hotgears. Maksud dari wanita ini adalah dia bersedia bekerja dengan Damar untuk sementara, dan tidak akan menyebarkan kabar bahwa Damar sudah kembali. Ini membuat Damar merasa lega dalam hatinya. Kemudian, Raisa berdiri dan bertanya, apakah kamu bersedia makan siang bersamaku? Damar berbatuk kering dan menjawabnya, tentu saja aku bersedia. Di rumah Leo, Angela yang selalu memasak untuk semuanya. Padahal Lilia juga pandai memasak, tetapi Angela tidak membiarkannya memasak. Menurutnya, tidak bagus untuk gadis yang begitu cantik untuk memasak, dan perlengkapan dapurnya pun tidak banyak. Di rumah Raisa ada koki yang khusus untuk memasak. Berbeda dengan Hotgears yang dari barat, Raisa lebih menyukai makanan oriental, dan Damar juga. Raisa mengecek cuaca lalu berkata padanya, oke, mari kita ke ruang makan sekarang, sepertinya makanannya sudah siap. Damar memandang Dewan yang di tempat tidak jauh. Pria itu sedang berdiri dengan senjata snipernya, dan dia sedang mengawasi arah mereka. Sepertinya dia akan menembak jika ada sesuatu masalah terjadi. Damar merasa bingung, si Dewan ini sungguh tidak pandai menggoda wanita, dan dia terlalu kalem. Masa dia tidak mempelajari apapun dari Chris, walaupun sudah begitu lama? Rekanmu itu, sepertinya lumayan memusuhi aku. Raisa menyelimuti dirinya dengan handuk. Dia berdiri, lalu memandang Dewan yang berdiri di jauh. Kamu mengagetinya saat kemarin, Damar mengatakan, ngomong-ngomong, sepertinya dia menyukai pembantumu yang cantik itu, maukah kamu membiarkannya menikah dengan Dewan? Raisa tertawa, kamu terlalu banyak berpikir, dia bukan pembantuku. Dia adalah peringkat 12 dari peringkat lokal, dan dia adalah anak buahku. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan menuju ruang makan. Raisa mengganti pakaian yang berwarna hitam, namun tetap memperlihatkan postur tubuhnya sangat-sangat seksi. Dewan tidak berbicara banyak selama ini. Dia terdiam dan membiarkan Damar dan Raisa mengobrol. Kadang-kadang pembantu itu akan menggodanya, dan akan membuatnya merasa malu. Setelah makan, mereka berpamit dengan Raisa, lalu berjalan keluar. Baru saja keluar, Dewan langsung memanggil Damar. Ketua, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Damar bertanya, ada apa? Saat kami pergi, bawakanlah Rini bersama kita, kata Dewan dengan serius. Siapa itu Rini? Tanya Damar terkejut. Pembantu yang barusan, jawab Dewan dengan nada serius. Bersambung. 357. Penipu.
Damar tercengang sejenak, lalu tersenyum dan bertanya, apa dia yang memintamu untuk membawanya keluar dari sini? Wajah Dewan sedikit memerah dan dia berkata, ya, dia memang berkata seperti itu, dan aku juga ingin membawanya keluar. Damar mengerutkan kening. Dia tahu pelayan yang bersama Catwoman itu jelas bukan orang biasa. Wanita itu mungkin menyadari Dewan sangat polos, jadi dia menggunakan kepolosannya untuk keluar dari sini. Jika memang seperti itu, maka dia harus lebih perhatikan lagi. Damar tidak menjelaskan terlalu banyak pada Dewan. Dia memandangnya dan berkata, Dewan, kamu masih terlalu polos dalam hal seperti ini. Setelah bertahun-tahun, kamu telah mengalami banyak hal sebagai seorang Night Watcher. Mengapa kamu tidak mencoba pacaran sebelumnya? Dewan mengerutkan bibirnya dan menjawab, aku terlalu sibuk, dan benar-benar tidak punya waktu untuk pacaran. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba memelototi Damar dan berkata, kenapa kamu berkata seperti itu padaku? Bukankah kamu juga belum pernah pacaran? Damar menyeringai, aku sudah pernah menikah. Itu sudah lebih dari sekedar pacaran. Damar memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menepuk pahanya dan berkata, sial. Tadi aku membahas masalah serius terus dan aku lupa menanya sesuatu padanya. Apa itu? Tanya Dewan. Aku lupa meminta uang kepada Raisa. Damar berkata dengan menyesal. Dewan mengerutkan kening dan berkata, haruskah kita kembali dan meminta padanya lagi? Damar menggelengkan kepalanya, lupakan saja, itu terlalu merepotkan. Lagi pula, kita harus terus bekerja di barnya. Sekarang kita masih ada 20-puluhan juta, itu cukup untuk saat ini. Chris juga akan mendapatkan gaji dari Jonathan. Damar tidak terlalu pusing tentang masalah uang, yang penting uangnya cukup saja. Dia akan tetap pergi ke bar, karena dia bisa mendapatkan banyak informasi di sana. Dewan mengangguk dan berkata, baiklah. Jadi kita akan tetap bekerja di malam hari. Ya, jawab Damar. Mereka berlari menuju rumah Leo. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, mereka baru tiba di dekat rumah Leo. Saat mereka hendak masuk, Damar tidak sengaja melihat ke arah seberang rumah Leo. Dulu ada sebuah rumah kosong di tempat itu dan tidak berpenghuni. Di daerah kumuh, memang selalu ada beberapa rumah yang kosong. Tetapi sekarang, ada sebuah stan di depan rumah tersebut. Ada seorang pria tua dengan kacamata hitam sedang duduk di depan stan saat ini. Di depannya ada meja dan terletak banyak barang di atas meja itu. Pada pandangan pertama, dia merasa itu adalah seorang peramal. Pria tua itu mengenakan pakaian yang sedikit rusak, sama dengan gelandangan yang dia menemui kemarin. Tentu saja, perhatian Damar terutama pada seorang gadis di sebelahnya. Gadis itu berusia 17 atau 18 tahun, dia memegang es loli di tangannya. Dia tersenyum manis, dan duduk di sebelah pria tua itu. Gadis itu memang sangat cantik. Dia mengenakan baju hanfu dan tampak seperti seorang gadis cantik dari zaman kuno. Gadis itu menyadari tatapan Damar, dia tersenyum manis padanya, kemudian melambaikan tangan dan berkata, Abang, apakah kamu ingin meramal? Damar dan Dewan saling bertatapan. Mereka menyadari ada sesuatu yang aneh. Tidak mungkin ada gadis cantik seperti itu yang akan muncul di daerah kumuh Sin City. Gadis ini bahkan berani keluar di daerah kumuh dan tampak ramah. Biasanya gadis cantik sepertinya pasti akan menjadi sasaran pada pria-pria di Sin City, sama seperti Lilia. Ketika Lilia pergi berbelanja, dia menjadi sasaran sekelompok orang. Gadis itu memang sangat cantik dan temperamennya juga sangat spesial. Di jalan ini tidak memungut biaya perlindungan, dan orang miskin lainnya secara alami akan berdagang di jalan ini jika mereka mengetahuinya. Tetapi sangat jarang bagi seorang pria tua dan seorang gadis cantik berdagang di tempat ini. Damar dan Dewan bertatapan lagi, mereka merasa sedikit penasaran, maka mereka menyamperin dua orang itu dan duduk di hadapan mereka. Damar bertanya,
Biayanya berapa? Pria tua berkacamata hitam itu tersenyum dan bertanya, apa kamu tinggal di seberang? Damar mengangguk dan berkata, iya. Orang yang tinggal di seberang telah memberi jalan yang damai bagi kita yang miskin. Meskipun aku tidak tahu berapa lama situasi ini dapat bertahan, tapi aku tidak akan meminta biaya apapun selama kalian ingin meramal, kata pria tua itu sambil tersenyum. Dewan mengerutkan bibirnya dan bertanya, apakah ini dapat dipercayakan? Itu tergantung pada dirimu sendiri. Pria tua itu berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin mencobanya? Karena ini gratis, maka tidak keberatan bagi mereka untuk mencoba. Lagi pula, Damar juga ingin menguji pria ini. Dia tersenyum dan berkata, iya. Apa yang harus aku lakukan? Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Biarkan aku meramal. Pria tua itu berdiri dan berjalan ke sisi Damar, dan dia mulai menyentuh tubuh dan kepala Damar. Wah! Pria tua itu berseru. Dia menyentuh tubuh dan kepala Damar lagi, dengan tangan yang sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, dia menelan ludah lalu kembali ke tempat duduknya. Dia melepas kacamata hitamnya, menatap Damar dan berkata, hei kawan, kamu akan mengalami kecelakaan belakangan ini. Mendengar kata-kata pria tua itu, Damar sudah tahu bahwa dia adalah seorang penipu. Namun Damar tidak menunjukkan rasa hinanya, sedangkan dia bertanya dengan penuh minat, apakah ada cara untuk menghindarinya. Pria tua itu berkata sambil tersenyum, solusinya tidak sulit. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan berkata, 500 luka dan aku bisa menyelamatkanmu. Damar merasa tanpa daya. Tadinya pria tua itu berkata tidak akan ada biaya apapun baginya, dan sekarang dia meminta uang sebanyak 500 luka. Dasar orang penipu. Hei, cara tipuanmu ini biasa-biasa saja. Dewan berkata dengan jijik. Ini semua tergantung kepercayaan kalian. Saat kalian mengalami kecelakaan nanti, itu sudah terlambat. 500 luka juga tidak mahal, dan kamu pasti akan selamat nanti. Tentu saja, jika kamu rela menepatkan permintaanku, aku dapat membantumu secara gratis, kata pria tua itu. Damar bertanya lagi dengan penasaran, permintaan apa? Kamu harus menikahi cucuku. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Gadis di sebelahnya terkejut sesaat. Kemudian ekspresi malu muncul di wajahnya. Kakek, aku baru berusia 17 tahun. Memang kenapa? Nenekmu melahirkan ayahmu ketika dia berusia 17 tahun. Damar melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, dia masih kecil juga. Aku bisa mempertimbangkannya setelah dia dewasa. Aku akan pulang dulu. Kawanku, jika kamu menyesal, kamu bisa datang mencariku lagi. Hanya 500 luka, kamu dapat menyelamatkan nyawamu. Tentu saja, kamu juga dapat membeli beberapa informasi tentang Sin City. Biayanya tetap sama. Sepertinya kamu akan membutuhkannya juga, kata pria tua itu dengan senyuman di wajahnya. Damar tidak percaya padanya sama sekali. Dia berdiri dan kembali ke rumah bersama Dewan. Melihat sosok mereka, mata pria tua itu sedikit menyipit, dan kemudian dia memakai kacamata hitamnya kembali. Gadis di sebelahnya menggertakkan giginya dan bertanya, kakek, aku menyadari tanganmu sedikit gemetar ketika mengecek tubuhnya. Apakah ada yang salah dengan orang itu? Memang ada sesuatu. Pria tua itu menghela napas, itu adalah tulang naga. Nak, jika kamu ingin meninggalkan kota ini dan melihat dunia luar, pria itu mungkin bisa membantumu. Tentu saja, dia benar-benar akan mengalami kecelakaan nanti. Kakek, kamu bisa menipu orang lain, tetapi bukan berarti aku akan tertipu olehmu. Kakek sudah terlalu banyak menipu orang, maka kakek benar-benar berpikir bahwa kakek adalah seorang peramal, kata gadis itu tanpa daya. Pria tua itu terbatuk-batuk dan berkata, bukan karena itu, kakek mungkin sudah bisa menebak siapa dia. Siapa dia? Tanya gadis itu. Kakek tidak bisa memberitahumu.
Pria tua itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Damar. Dia bergumam, jika aku menjual informasi tentangnya, kira-kira berapa luka ya? Sepertinya 500 luka terlalu sedikit, setidaknya seharga 1000 luka. Bersambung, 358. Kabar tentang Elisa. Damar sama sekali tidak peduli pada omongan pembohong itu, dia kembali ke tempat tinggalnya. Lilia dan lain sedang makan di meja makan. Damar melihat hidangan-hidangan di meja itu lumayan sedap. Dia tahu bahwa ini adalah masakannya Lilia. Jelas, Lilia tidak tahan untuk memasak hari ini. Melihat Damar dan Dewan kembali, Angela segera mengajaknya, "Damar, kalian belum makan ya? Masakannya Dokter Lilia sungguh enak, cepat kemari dan mencobanya." Damar berbatuk lalu menjawabnya, "Hari ini aku sudah makan di rumah teman, kalian yang makan saja." Lilia tetap duduk di sana dengan diam. Dia berkata dengan pelan, "Sepertinya kamu telah bersenang-senang di luar. Aku hanya membicarakan hal yang penting," kata Damar dengan lekas. Dewan kembali ke lantai 2, lalu meletakkan senjata snipernya. Saat ini, Lilia sudah selesai makan. Dia meletakkan piring dan sendok lalu berkata pada Damar, "Ikuti aku ke lantai atas, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu." Damar mengangguk dan mengikutinya menuju lantai atas. "Lilia, aku benar hanya membicarakan hal yang serius dengannya. Raisa ingin aku membawanya ketika aku pergi. Aku berpikir bahwa ini adalah hal yang bagus jika bisa merekrutnya dalam tim kita." Aku hanya mengobrol dengannya sebentar, lalu menanyakan informasi tentang Second dan yang lain, tetapi Raisa tidak tahu apa-apa. Lalu Damar berbicara lagi, yang utama adalah Dewan. Pria ini menyukai salah satu pembantu dari Raisa. Pembantu ini sangat cantik, tetapi tujuannya tidak baik, dia ingin menggoda Dewan. Si Dewannya masih polos sekali, dia masih lajang. Jadi aku membantunya sedikit, tetapi dia masih belum mengerti, aku sungguh tak berdaya. Pendengaran Dewan cukup hebat, maka dia telah mendengar apa yang dikatakan Damar dari lantai 1. Dia tidak tahan dan memaki, "Sialan. Aku tidak tertarik pada hubunganmu dengan wanita itu, tidak usah menjelaskan apa-apa untukku," kata Lilia dengan dingin. "Jika kamu benar tidak tertarik, kenapa sikapmu sepertinya cemburu? Pihak Night Watcher telah menghubungi aku," kata Lilia tiba-tiba. Damar terkejut, lalu bertanya dengan cepat, "Apa yang mereka katakan?" "Yang terutama adalah 2 hal. Pertama, jumlah Night Watcher yang di dalam kota ini kira-kira ada 60 orang. Mereka bekerja di berbagai bidang, dan yang sudah mencapai tingkat dewa berjumlah 8 orang. 8 orang ini tidak terdaftar dalam Night Watcher," kata Lilia. "Setelah mereka masuk ke dalam kota ini, mereka sudah bersiap untuk menetap di tempat ini selamanya. Maka nomor mereka dalam Night Watcher juga akan terhapus, dan mereka telah masuk dalam departemen pengumpulan informasi. Tentu saja, ini adalah hal yang sangat sulit untuk menyebarkan informasi ke luar kota tersebut. Tetapi orang-orang ini terus mengerjakan tugasnya secara diam-diam. Kedua adalah tentang Talia dan lainnya, kehilangan mereka berhubungan dengan seseorang." "Ya, siapa orang itu?" "Dia bernama Silver Fox." "Ternyata dia," Damar mengerutkan kening. "Memang kamu kenal?" tanya Lilia. "Aku tidak begitu mengenalnya, dia sudah bukan seorang Night Watcher lagi. Dia itu anggota timnya Fuzz, dan dia memang terdaftar dalam Night Watcher. Setelah dia memasuki Night Watcher, dia terus menetap di kota ini." Damar merenung sebentar, lalu bertanya, "Apa hubungannya dengan pria ini? Baik Bagas dan lain, atau Talia, dia adalah orang yang terakhir mereka hubungi." Lilia melanjut, "Dan pria ini juga menghilang, kita tidak bisa menemukannya sama sekali." Damar tidak terlalu khawatir jika semua ini benar adalah ulahnya pria ini. Dia cukup tahu tentang kemampuannya si Silver Fox. Dia bukan orang yang sangat hebat, dan Talia pun dapat mengalahkannya, bahkan Wadi pun mampu.
Tetapi Damar tidak tahu apa tujuan sebenarnya, dan hal ini pasti berhubungan dengan si Night Watcher Face yang misterius itu. Pemilik julukan Night Watcher Face tidak pernah diubah, dan pria ini selalu mistis. Selain Iman dan Hugo, tidak ada yang mengetahui identitasnya lagi. Dan ketika peringkat Damar dinaikkan, dia langsung melewati nomor 1. Damar pernah curiga bahwa pria ini adalah pemiliknya si Heyuan, Martin. Bagaimanapun, Martin pernah mengakui bahwa dia adalah seorang Night Watcher. Dan jika dia adalah anggota Darknet, Abraham tidak mungkin tidak menyadarinya. Pria ini sangat misterius, dan memenuhi semua syaratnya Face. Dan dia selalu di si Heyuan, tetapi dia mengetahui semua masalah-masalah yang di luar. Dia sedikit mirip dengan Hotgas. Namun dia tidak mengakuinya sendiri, hanya Iman yang mengakui dia adalah Night Watcher juga. Jika dia benaran adalah si Face, kehilangan Bagas dan lain berhubungan dengannya, maka Damar tidak begitu khawatir. Yang dia cemas adalah jika hal ini tidak berhubungan dengannya, dan bahkan Silver Fox pun telah diculik juga. Dia benar cemas dalam hati, tetapi dia tahu bahwa cemas tidak ada faedahnya. Tidak ada cara, semua ini sangat samar. Damar menghela napas. Aku ingin mengetahui semua masalah ini, maka aku harus menanyakan kepada si brengsek Hotgas. Tapi aku tidak tahu kapan akan pulih. Sungguh menyebalkan. Lilia mengerutkan kening. Fungsi tubuhmu sudah pulih secara total. Situasi kamu sekarang ini adalah pertama kalinya. Aku pun masih tidak yakin saat ini, tapi kamu percayalah kepada pengobatanku, aku pasti akan menyembuhkan kamu. Tuk, tuk, tuk. Surat terhuyung-huyung terbunyi saat ini. Dewan sedang berlari dengan penuh keringat. Ada apa denganmu? Tanya Damar sambil memandangnya. Dewan menghela napas dan menjawab, sudah ada kabar, kabarnya Elisa. Ya, seru Damar. Dewan terkesiap, lalu menjawab, aku dengar kamu menjelek-jeleki aku di lantai bawah tadi. Dan aku tidak bisa menahan mendengar kamu mengeluh terus, jadi aku keluar dan ingin mencari informasi. Aku mengecek apakah Tommy telah meninggalkan pesan untuk kita atau tidak, dan ternyata si Tommy benar meninggalkan pesan. Katanya dia sudah mendapatkan kabarnya Elisa, dan mengajak kami ke sana untuk berdiskusi. Damar menghela napas, dan wajahnya terlihat marah. Ayo kita jalan. Ketika Damar dan lain sedang pergi dan menuju tempat Tommy, Raisa tidak berdiam saja juga. Di tengah-tengah Sin City, Raisa sedang berdiri di pintu masuk manornya Hotgas. Wanita itu mengenakan sebuah gaun yang berwarna hitam. Dia berjalan masuk ke dalam lobi, dan Hotgas sedang duduk di atas sofa sambil memegang gelas anggur. Namun Raisa tidak meladeninya, dan pandangan matanya terarah kepada seseorang yang tanpa ekspresi. Wajah Raisa sedikit berubah ketika melihat orang ini, dan dia berhormat kepadanya. Pak Martin, Anda sudah kembali. Benar, pria ini adalah Martin. Dan Raisa sedikit takut kepada pria ini. Martin sedang duduk di sofa tanpa ekspresi apapun. Dia melirik Raisa, lalu berkata, ternyata kamu sudah mencapai tingkat dewa selama 20 tahun ini. Raisa tersenyum padanya. Pada saat ini, Hotgas tiba-tiba berkata, oh ya, bukankah kamu sudah bertemu dengan Damar? Raisa merasa tidak senang. Hotgas, sepertinya itu tidak berhubungan denganmu. Jangan terlalu ikut campur dengan urusan orang lain. Martin, kamu sudah melihat sikapnya juga bukan? Aku mengejarnya selama beberapa puluh tahun, tapi sikapnya padaku tetap begitu dingin. Dan Damar si bocah itu memang beruntung, keluh Hotgas. Kemudian, dia berkata dengan serius, Raisa, aku tahu kamu ingin meminta bantuan Damar untuk pergi dari sini. Tetapi aku mengatakan padamu, ini tidak mungkin terjadi. Setidaknya tidak akan terjadi sementara ini. Kali ini, Damar tidak mungkin dapat pergi dari sini. Benarkah? Raisa berkata, bukankah kamu yang meminta tolongnya untuk pergi pada 5 tahun yang lalu?
Hotgeist menggeleng-geleng kepala. Kali berbeda, Iman tidak akan muncul lagi. Jika dia ingin pergi, maka dia harus mengalahkan aku. Bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak mampu melawanmu? Raisa mencibir. Bersambung. 359. Ocean 12. Bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak dapat melawanmu? Raisa memandang Hotgeist dan berkata dengan tidak senang. Hotgeist tertawa, dia mengangkat gelas anggur dan mencicipinya. Kamu tidak tahu tentang ranking kedua daftar master. Ngomong-ngomong, aku juga menantikan dia menantang aku. Aku sudah lupa kapan terakhir aku bertarung dengan seseorang. Hanya ada satu orang yang aku takut, yaitu Iman Armada. Namun Iman pun hanya ada satu kesempatan untuk melawanku. Aku mengakui bahwa aku sungguh tidak sanggup menahan pedangnya. Tetapi, ketika dia menggunakan pedangnya itu, dia akan mati juga. Jika dia tidak bergerak, maka tidak ada yang bisa menjadi lawanku di dunia ini. Meskipun sekuat Iman, dia hanya bisa menukar nyawa sendirinya demi mencabut nyawaku. Hotgeist berkata dengan pelan, dan adapun si Damar, aku memang sedikit terkejut. Dia dapat membunuh dua orang yang tercatat ranking 7 dalam daftar master, tetapi dia juga terluka parah pada akhirnya. Jika Dempsey yang bertindak, maka dia dapat mengundur diri dengan baik setelah membunuh kedua orang itu, dan tidak akan membiarnya terluka hampir mati. Dia menggoyang gelas anggurnya sambil berkata demikian. Bakatnya Damar memang hebat, tetapi ini hanya 5 tahun setelah dia mencapai tingkat dewa. Memangnya dia dapat menyerap berapa tulang? 3 atau 5? Dia tidak memperhatikan ekspresi tidak normalnya Martin ketika dia berbicara. Hotgeist tidak tahu dengan jelas, tetapi Martin tahu bahwa Damar dapat menyerap setiap tulang dengan waktu sangat cepat. Tidak seperti orang bertingkat dewa yang lainnya. Mereka membutuhkan waktu yang lumayan panjang untuk menyerap kekuatan tulang ajaib ini. Martin tidak memberitahu tentang ini kepada Hotgeist tanpa alasan. Hotgeist melanjut, jadi, tidak mungkin bagi Damar bisa pergi dari sini untuk kali ini. Aku tidak menyangkal bakatnya, dia mungkin akan mengalahkan aku di masa depan, tetapi pasti bukan sekarang. Raisa mengerutkan keningnya. Raisa, kehidupan di luar tidak sebaik yang kamu pikirkan, kata Hotgeist lagi. Bagaimanapun, aku bisa memiliki keputusan tersendiri. Raisa berdiri lalu berpamit, jika tidak ada masalah lain, aku akan pergi dulu. Dan ada satu hal lagi, Hotgeist tiba-tiba berkata, ini adalah keputusan Pak Martin, jangan menggunakan kekuatanmu untuk membantu Damar. Termasuk membantunya mencari orang, memberikan dia uang atau lain-lain. Biarkan dia menghanyut di sini saja. Raisa terkejut dan melirik ke arah Martin, dan pria itu mengangguk kepala. Melihat ini memang keputusannya, dia menghela napas lalu membungkuk padanya, aku mengerti. Damar tidak tahu tentang apa yang telah terjadi dengan Raisa. Dia telah meninggalkan rumahnya Leo, dan menuju distrik barat Sin City dengan Dewan. Awalnya Lilia ingin mengikuti mereka, tetapi Damar melarangnya. Jika gadis seperti Lilia ikut pergi, maka akan menarik perhatian-perhatian yang tidak perlu. Aku berpikir bahwa kita harus mendapatkan sebuah mobil dulu, Damar berkata, mudah-mudahan si Chris bodoh ini mengerti, dan membawa sebuah mobil dari Jonathan. Dewan mengerutkan bibir, dia mungkin tidak berpikir tentang ini. Otaknya hanya memikir untuk merayu gadis-gadis cantik saja. Mereka mengobrol sambil menuju ke distrik barat, dan ini membutuhkan waktu 1 jam untuk jalan ke Night Lavender. Setelah sampai, mereka berjalan ke sebuah kasino yang di sampingnya. Di Sin City, tempat yang teramai adalah tempat seperti Night Lavender, dan juga kasino-kasino. Di dalam tempat seperti ini, banyak sekali orang-orang yang ingin kaya dalam satu malam. Jadi banyak orang yang ingin berjudi juga dari daerah Sukamiskin. Damar berjalan masuk sambil mengerutkan hidungnya. Kasino ini tidak begitu besar, dan juga sangat berantakan. Yang keluar masuk hanya orang-orang yang kelasnya rendah dari Sin City.
maka lingkungan tempat ini tidak bagus, dan berbau keringat yang menyengat. Di atas panggung, ada beberapa penari seksi yang sedang menari dekat tiang. Postur tubuhnya sangat seksi, dan beberapa orang yang menang judi akan menarik mereka ke Night Lavender yang di samping. Beberapa wanita ini adalah pekerjanya Night Lavender, dan biaya yang harus beri mereka tidak murah juga. Setelah sampai di pintu masuk, seorang pria gagah memandang mereka dengan tidak senang. "Apa kalian ingin berjudi?" "Kita ingin mencari orang," kata Damar. "Pergilah ke tempat lain untuk mencari orang," kata pria itu dengan tidak sabar. Dewan mengerutkan alis, lalu dia berkata, "Kita ingin mencari Tommy." Pria gagah itu tertegun, lalu melirik kedua pria yang berdiri di depannya. Dia sepertinya baru menyadari sesuatu, lalu berkata dengan sopan, "Silakan tunggu sebentar." Kemudian, dia berlari menuju ruangan. Tidak lama kemudian Tommy berjalan keluar dari dalam. Dia menghampiri Damar dan Dewan, dan menggoyang rambutnya yang berantakan. "Damar, Dewan, akhirnya kalian datang," dia terkekeh pada kedua orang ini. Damar mengerutkan hidung, "Mari kita membicarakan di bawah." Tommy mengangguk, lalu mereka bertiga berjalan ke bawah lantai. "Lingkungan kasino ini buruk sekali," kata Dewan sambil mengerutkan alis. "Pelanggannya hanya orang-orang yang berkelas rendah. Kebanyakan dari mereka sangat kotor dan berantakan. Dan kasino ini juga bukan milikku, aku hanya membantu mengawasinya saja," kata Tommy setelah berbatu kering. "Di mana si Elisa?" tanya Damar. Dia sudah malas untuk membicarakan tentang masalah tidak penting, dan tujuan dia adalah Elisa. Tommy mengawasi sekelilingnya, lalu menjawab, "Damar, sebenarnya aku tidak menemukan kabarnya Elisa. Tetapi, temanku memberitahu padaku, Elisa adalah anak buahnya Frye, pengurus Sin City yang terbesar. Ada 12 agen wanita yang bekerja untuk Frye, mereka bernama Ocean 12. 12 orang ini memiliki kemampuan masing-masing. Dan setelah itu, masalah Ocean 12 ini diketahui orang. Kebanyakan dari mereka telah dibunuh, hanya beberapa orang yang selamat. Si Elisa adalah salah satu orang yang selamat dari pembunuhan. Tetapi pada 5 tahun yang lalu, dia menghilang saat kalian pergi dari sini. Semua orang mengira bahwa dia sudah meninggal pada saat itu. Namun, sepertinya dia mengikuti perahu kalian dan kabur ke dunia luar secara diam-diam," kata Tommy setelah menghelakan napas. Alis Damar masih terkerut. Dia tidak berharap bahwa orang ini sudah berhubungan dengannya sejak 5 tahun yang lalu. "Bagaimana kalau sekarang?" Damar terus bertanya. "Jika dia kembali lagi di Sin City, sepertinya dia akan bekerja untuk Frye lagi. Tetapi ini tidak mungkin juga, karena Frye adalah orang yang terkejam di distrik barat dan bahkan seluruh Sin City. Kamu seharusnya tahu juga, karena kamu sudah berhubungan dengannya 5 tahun yang lalu." Tommy berkata lagi, "Jika dia tidak bekerja untuk Frye, maka mungkin dia akan mencari bantuan seseorang." "Ya, siapa orang ini?" tanya Damar. "Dia adalah salah satu dari Ocean 12 juga, gurunya Elisa yang bernama Hani. Dia masih anak buahnya Frye, dan mengatur properti terbesarnya Frye, Amethyst Bat Center." "Tentu saja, ini hanya sangkaanku saja, kamu bisa bertanya kepada Frye langsung. Dia pasti akan takut padamu, dan melepaskan teman-temanmu." Damar berpikir sejenak, tidak apa-apa untuk memperhadapkan Frye secara langsung jika Ci-nya sudah pulih. Tetapi sekarang, tidak sedikit pun Ci-nya yang pulih. Jika dia langsung menghadapi Frye, pria itu pasti tidak akan takut padanya, bahkan akan mengolok-oloknya. Karena Frye telah dijebak oleh Damar dan lain dengan sangat parah 5 tahun yang lalu. Dia pasti akan membalas dendam padanya. Tetapi bagaimanapun, dia harus membuat si Elisa ini tahu kesalahannya. Meskipun agak bahaya, tetapi Damar bersedia melakukan ini. Dia akan bertaruh dalam hal ini. Saat Frye menghadapinya secara pribadi,
pria itu tidak akan berani melakukan apapun padanya. Antarlah aku ke Amethyst Bat Center, aku ingin bertemu dengan si Hani. Damar tertawa remeh. Tommy segera mengangguk, dia mengeluarkan kunci mobil lalu menekannya sambil mengarah ke samping. Meskipun dia tidak tahu mengapa Damar dan lain tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Namun, dia sudah tahu sangat jelas orang seperti apa si Damar ini. Dia menyadari bahwa Damar bukan orang yang biasa saja. Jika dia bekerja untuk Damar, maka kehidupannya pasti akan membaik. Bersambung 360. Berikan dia waktu 5 menit. Karena sudah ada mobil untuk kali ini, maka mereka lebih cepat sampai di tempat tersebut daripada sebelumnya. Amethyst Bat Center terletak di posisi agak tengah dalam distrik barat. Tidak ada banyak perubahan di distrik barat ini selama 5 tahun. Pertama kali Damar dan lain datang ke kota ini, mereka beraktivitas di area sekitar distrik barat. Setelah sampai, mereka turun dari mobil dan Dewan bertanya, apakah aku pergi ke gedung yang di samping? Di sampingnya, ada sebuah gedung tinggi yang bertingkat puluhan lantai. Ini adalah tempat yang terbaik untuk sniper. Kali ini, mungkin mereka akan bertarung dengan musuh yang dulu. Dia masih khawatir akan menjadi bahaya. Tidak usah, Damar tersenyum. Fries harusnya sudah mengenakan blok mental. Tapi bocah ini memang cukup hebat. Dia hampir mati dipukuli kita pada 5 tahun yang lalu, dan dia masih bisa menjadi peringkat 1 di distrik barat saat ini. Bagaimana lagi pula dia adalah peringkat lokal ketiga, kemampuannya cukup hebat. Setelah kalian pergi, anak buah yang dulunya sudah direkrut kembali olehnya. Lalu mereka bangkit kembali dengan cepat. Namun pada awal, alis Tommy terkerut ketika membahas masalah ini. Damar terdiam saja. Dia memandang pada pintu masuk, kemudian berkata pada mereka, mari kita masuk ke dalam. Dibandingkan dengan di luar kota, tempat ini akan jauh lebih tidak terkendali. Astaga, mata Damar langsung melebar ketika masuk ke dalam. Ini sungguh luar biasa. Tommy terkekeh, sehabis kalian pergi, aku dan lain ditindas oleh mereka, maka pemasukan aku juga menyusut. Kamu gawat kalau Chris mengetahui ini, kata Dewan. Dia sudah pernah dalam macam-macam situasi selama misi, dan itu masih biasa-biasa saja. Bagaimanapun, ini berbeda dengan gadis biasa yang merayunya. Ketika mereka berbicara, seorang wanita berpakaian sopan menghampiri mereka. Dia sepertinya mengetahui bahwa Damar adalah pemimpin antara mereka, jadi dia mendekati Damar dan menggandeng lengannya. Dia tersenyum manis, hei tampan, apakah kalian ingin bersenang-senang? Berapa level yang kamu inginkan? Damar melirik lencana yang di dadanya, dan di atasnya tertulis Sarah. Ini sepertinya nama aliasnya di sini. Tommy langsung bertingkah seperti pelanggan sering di tempat ini. Berapa harga untuk gadis semacam kamu? Aku bukan orang seperti itu. Wanita itu tertawa lalu berkata lagi, tapi, jika uangnya cukup, maka aku juga bersedia melakukan apapun. Damar menghela napas, lalu berusaha mengubah pikirannya. Dia takut kalau dia benar tidak tahan. Dia berbatuk kering, tujuan kami ke sini adalah untuk mencari orang. Wajah Sarah segera berubah ketika mendengar bahwa orang-orang ini bukan datang sebagai pelanggan dan ingin mencari seseorang. Dia langsung melepaskan lengannya Damar, dan berkata dengan dingin, silakan cari sendiri kalau ingin mencari seseorang. Tommy merasa tidak senang, apa sikapmu sekarang ini? Apakah kamu tahu siapa kami? Sarah tetap tidak peduli, cepatlah kalau mau cari orang, aku hanya memberi kalian waktu 5 menit. Kalau tidak menemukannya, aku akan menyuruh orang mengusir kalian. Damar pun terus terang dengannya, aku ingin mencari manajermu, seorang wanita yang bernama Hani. Kak Hani, Sarah menertawai Damar, memangnya kamu pantas menemui Kak Hani. Cepat pergi, jangan mencari masalah di sini, ini bukan tempat yang sembarangan. Jelas,
Wanita ini kebiasaan pamer di tempat ini karena Frye, dan bahkan langsung mengusir mereka. Wajah Tommy terlihat marah, tetapi Damar menenangkannya saat ini. Dia memandang pada Sarah dan berkata, "Kalau begitu, beritahu kepada Hani bahwa aku akan menunggunya di depan pintu. Bilang ke dia aku adalah sepupunya Lily, aku akan berikan dia waktu 5 menit. Jika aku tidak melihatnya setelah 5 menit, maka dia akan mati." Damar memandangnya sambil berkata dengan nada yang tenang, tetapi wajahnya terlihat sangat serius. Sarah tertegun, lalu dia terlihat tidak percaya padanya. "Ternyata kamu membuat keributan di sini, kau kira tempat ini semacam apa?" Baru saja dia ingin mengejeknya lagi, tetapi Damar sudah tidak meladeninya lagi. Dia membawa Tommy dan Dewan pergi menuju luar pintu. Tommy sangat bersemangat, ini adalah pertama kali dia mengancam anak buah Frye di tempatnya. Dia tidak berani melakukan ini sebelumnya. Sarah menatap sosok Damar yang menjauh dengan kesal. Seorang pria parubaya kemari dan bertanya, "Sarah, ada apa? Siapa yang membuat kamu kesal? Aku akan menghajarnya untukmu." "Itu orang bertiga." Sarah menunjukkan Damar dan lain yang di luar. "Mereka sepertinya mencari Kak Hani, dan tujuannya tidak baik. Mereka mencari masalah di tempat kita. Mungkin dia ingin mencari mati." Pria gagah itu mencibir, "Aku akan menghajarnya sekarang." Kemudian, dia memanggil 7-8 orang bersamanya dan pergi keluar pintu. Mereka tiba di pintu, dan lekas mengelilingi Damar dan yang lain. Pria gagah itu bertanya pada Damar, "Apakah kalian yang mencari masalah di tempat kami?" Damar meliriknya dengan pandangan mata yang remeh. Di lobi, Sarah sedikit panik ketika melihat orang-orang itu masih tenang ketika menghadapi begitu banyak orang. Dia merasa ada sesuatu yang aneh, dia segera berlari menuju sebuah ruangan. Dia mendorong pintu dan masuk ke dalam. Ada seorang wanita parubaya sedang duduk di dalamnya. "Kak Hani," Sarah berkata dengan cemas, "di luar ada orang yang mencarimu." "Siapa?" tanya Hani dengan santai. Dia adalah sepupunya Lily, dan dia bilang bahwa dia hanya memberimu waktu 5 menit. Kalau kamu tidak datang, dia akan membunuh kamu, kata Sarah dengan takut. Dia tahu siapa Hani ini, hubungannya dengan Frye sangat akrab. Tadinya dia mengira bahwa Hani akan marah setelah mendengarkan ini. Tetapi dia tidak mengharap bahwa ekspresi Hani langsung berubah seketika. Ini adalah pertama kalinya Sarah melihat ekspresi ini di wajahnya Hani. Panik dan ketakutan. Belum saja dia berkata lagi, Hani sudah berdiri dengan cemas dan lari keluar dengan sangat cepat. Ketika dia sampai di pintu, dia melihat anak buahnya mengelilingi ketiga orang tersebut. Dia tidak pernah bertemu dengan Damar sebelumnya, namun dia sudah tahu bahwa Damar berada di antara 3 orang ini. Pria gagah itu sedang mengolok-olok Damar, "Bocah, kamu tidak tahu apa tempat ini. Beraninya kamu mencari ribut di sini, memangnya kamu pantas menemui Kak Hani." Dan bahkan membuat gadis cantikku Sarah tidak senang, "Pilihlah salah satu tangan, aku akan memotongnya." Yang lain pun menonton adegan ini sambil tertawa. "Hentikan!" Sebuah suara teriak terdengar dari jauh, dan ini membuat pria gagah itu terheran. Dia hanya melihat sebuah sosok yang menerobos, dan menamparkan wajahnya dengan keras. Dia tertegun ketika melihat Hani di depannya. Hani segera membungkuk kepada Damar, "Mohon maaf, aku tidak mengajar anak buahku dengan baik. Tolong ampuni kami." Bersambung.